Hai teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang memori dan berpikir. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Sebelum kita pembahasan lebih dalam lagi, kenali dulu. Nama aku Sadi Amalia dengan NIM 115240030. Aku berada di kelas F. Mata kuliah Psikologi Komunikasi. Dosen pengampu Budia Puspitasari S. Sosio MSI MI Kom. Selanjutnya aku akan menjelaskan proses komunikasi. Kemampuan manusia untuk mengingat dan berpikir memegang peranan yang sangat penting. Tanpa memori, kita tidak bisa memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Dan tanpa kemampuan berpikir, kita tidak bisa menafsirkan makna dari pesan tersebut. Psikologi komunikasi mempelajari bagaimana proses mental seperti memori dan berpikir memengaruhi cara seseorang menerima, memproses, dan merespons informasi. Secara psikologis, memori adalah kemampuan untuk menerima, menyimpan, dan memanggil kembali informasi atau pengalaman masa lalu. Menurut Muhyiddin Syah, 2013, dalam psikologi pendidikan dengan pendekatan baru, memori mencakup 3 tahap penting: penyandian, encoding, proses mengubah informasi menjadi bentuk simbolik agar dapat disimpan dalam otak; penyimpanan, storage, proses mempertahankan informasi dalam memori jangka pendek maupun jangka panjang; pemanggilan kembali, retrieval, kemampuan mengingat informasi yang telah tersimpan. Memori ini berperan penting dalam komunikasi karena memungkinkan kita mengenali kata, memahami konteks, dan mengingat pengalaman sebelumnya. Misalnya nih, kita bisa memahami sindiran teman karena pernah mengalami konteks serupa. Namun, memori manusia terbatas, informasi dapat terlupakan atau terdistorsi akibat faktor emosi, stres, perhatian yang rendah, atau gangguan konsentrasi. Itulah mengapa dalam situasi stres, seseorang sering lupa terhadap hal-hal penting yang sebenarnya telah ia pelajari. Pengertian berpikir. Menurut Jalaluddin, 2010, berpikir adalah aktivitas mental yang teratur dan terarah pada pemecahan masalah. Sedangkan Muhyiddin Syah, 2013, menyebut berpikir sebagai aktivitas kognitif untuk mengolah informasi dan pengalaman menjadi pengetahuan baru. Berpikir membantu kita untuk menafsirkan pesan yang diterima, membuat keputusan, menyusun argumen, dan mengembangkan ide dalam proses komunikasi. Dalam psikologi, berpikir dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain, berpikir konvergen, mencari satu jawaban benar dari berbagai alternatif; berpikir divergen, menghasilkan berbagai ide kreatif; berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi informasi secara logis; berpikir reflektif, merenungkan pengalaman masa lalu untuk menemukan makna. Dalam komunikasi, berpikir membantu seseorang menafsirkan pesan, memahami emosi lawan bicara, dan menentukan reaksi yang tepat. Hubungan antara memori dan berpikir. Memori dan berpikir saling berkaitan erat. Proses berpikir membutuhkan data dari memori, sedangkan memori diperkuat melalui aktivitas berpikir. Dalam psikologi komunikasi, kedua proses ini membentuk dasar dari pemahaman pesan. Contohnya, ketika seseorang menerima kritik, ia menggunakan memori untuk mengingat pengalaman serupa sebelumnya, lalu berpikir untuk menilai apakah kritik ini bersifat membangun atau menyerang. Hasil pemikiran itu akan menentukan respon komunikasinya, apakah ia marah, tenang, atau relektif. Analisis kasus mahasiswa, Amel merasa kesulitan mengingat materi kuliah menjelang ujian. Ia mengeluh mudah lupa, cepat lelah, dan tidak fokus ketika dosen menjelaskan. Setelah ditelusuri, ternyata Amel mengalami stres akademik akibat tekanan tugas yang menumpuk dan rasa takut gagal. Selain itu, cara berpikir Amel yang perfeksionis, seperti keyakinan bahwa kalau tidak sempurna berarti gagal, hal ini bisa memperparah kecemasan. Dalam komunikasi sehari-hari, Amel juga jadi cenderung menutup diri dan enggan berinteraksi. Ia sulit mengungkapkan perasaan, takut disalahpahami,
dan kehilangan kepercayaan diri. Analisis teoritis. Kasus tadi dapat dijelaskan dengan teori psikologi kogniti yang menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh proses mental internal seperti memori, perhatian, dan berpikir. Jalaluddin, 2010, juga menegaskan bahwa entitas komunikasi sangat tergantung pada bagaimana seseorang mengelola persepsi, memori, dan pola berpikirnya. Dengan kata lain, komunikasi yang baik tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga pada kesiapan mental dan kebersihan pikiran dalam memproses informasi. Kita bisa simpulkan bahwa memori dan berpikir adalah dua komponen utama dari proses psikologis yang menentukan keberhasilan komunikasi. Memori membantu kita mengingat pengalaman, sementara berpikir membantu kita menafsirkan dan menilai pesan. Ketika kedua proses ini seimbang, komunikasi menjadi lebih efektif, empatik, dan bermakna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman.